Assalamualaikum, hai, ketemu lagi di Diana Vitasari Channel di Inspirasi Budi. Jangan lupa subscribe, like, share, and komennya. Terima kasih. Hari ini kita akan melanjutkan membahas materi IPAS kelas 4 bab 2 halaman 56 sampai halaman 62, kurikulum merdeka. Silahkan disimak ya. Buka buku IPAS kelas 4 halaman 56. C3. Apa itu menyublim dan terdeposisi? Selain berubah wujud dari padat menjadi cair dan dari cair menjadi padat, ternyata benda juga bisa berubah wujud dari padat ke gas dan dari gas ke padat loh. Bagaimana caranya? Yuk kita coba cari tahu dengan melakukan percobaan berikut ini. Mari mencoba. Membuat kristal, alat dan bahan, masker, pembakar spiritus atau kompor kecil, gelas kimia dan kaca aloji atau panci dan tutupnya, es batu, kapur barus 1 butir ukuran besar dan 5 butir ukuran kecil, dan kaki 3 dan kawat kasa. Langkah percobaan ini harus dengan pendampingan guru ya. Selalu gunakan masker selama percobaan. Rangkailah alat dan bahan seperti pada gambar berikut. Nah, seperti ini ya. Pembakar spiritus ada di bawah dan kaki 3. Terus pada kawat kasa, kapur barus, gelas kimia, es batu, kaca aloji atau tutup panci. Lanjut halaman 57. Langkah yang kedua, amati perubahan yang terjadi pada kapur barus. Hati-hati jangan sampai menghirup gas dari dalam gelas. Yang ketiga, setelah kapur barus terlihat mulai mengecil, matikan api. Kemudian amati bagian bawah kaca arloji, apa yang terbentuk. Yang kelima, pengamatan lebih lanjut harus dilakukan dengan bantuan guru. Yang keenam, cuci tangan dengan bersih setelah menyelesaikan percobaan ini. Bawahnya mari refleksikan. Nah, kalian jawab pertanyaan berikut ini. Nomor 1, apa yang kalian amati ketika kapur barus dipanaskan? Yang kedua, mengapa ukuran kapur barus yang dipanaskan berubah? Menurut kalian, kemana perginya kapur barus yang tadi dipanaskan? Yang ketiga, adakah benda yang menempel di permukaan kaca arloji? Menurut kalian, benda apakah itu? Yang keempat, jika seandainya tidak diletakkan es pada kaca arloji, menurut kalian apa yang akan terjadi? Yang kelima, coba utarakan pendapat kalian, apa gunanya diletakkan es di atas kaca arloji? Alternatif jawabannya bisa seperti ini ya. Bawahnya belajar lebih lanjut. Itu sebabnya kapur barus yang kalian panaskan menjadi semakin kecil. Sebagian kapur barus berubah menjadi gas dengan bau yang sangat khas. Perubahan wujud benda padat menjadi gas disebut dengan sublimasi. Gas memiliki karakteristik yang mudah bergerak, bebas kemana saja. Itu sebabnya kalian akan melihat uap kapur barus menyebar. Lanjut halaman 58. Ke segala arah, bahkan tercium ke seluruh kelas. Adanya kalor atau panas dari api akan membuat gas semakin menyebar. Nah, ini kapur barus termasuk benda padat, menerima kalor atau dipanaskan akan terjadi sublimasi menjadi benda gas. Ketika kalian meletakkan es di atas kaca arloji, suhu di permukaan kaca arloji akan turun. Uap kapur barus yang menempel di permukaan tutup kaca arloji akan berubah wujud menjadi padat kembali. Suhu yang dingin akan membuat uap kapur barus kedinginan dan akhirnya diam. Uap berkumpul di permukaan tutup panci atau kaca arloji membentuk
sebuah padatan seperti kristal. Proses perubahan wujud benda gas ke padat disebut juga dengan istilah deposisi. Nah, ini benda gas melepaskan kalor atau didinginkan, disebut juga dengan deposisi, akan menjadi benda padat. Apa yang sudah aku pelajari tentunya sudah belajar tentang mencair atau meleleh adalah perubahan wujud benda dari padat ke cair. Yang kedua, membeku adalah perubahan wujud benda dari cair ke padat. Menguap adalah perubahan wujud benda dari cair ke gas. Mengembun adalah perubahan wujud benda dari gas ke cair. Lanjut halaman 59. Sublimasi adalah perubahan wujud benda dari padat ke gas. Sebaliknya, perubahan wujud dari gas ke padat juga disebut deposisi. Agar dapat mencair, menguap, dan sublimasi, materi perlu dipanaskan atau menyerap kalor. Agar dapat membeku, mengembun, dan deposisi, materi perlu didinginkan atau melepas kalor. Bawahnya proyek belajar. Dalam proyek ini kalian akan diberikan kesempatan untuk memilih bahan yang akan diubah wujudnya. Setelahnya kalian akan mencari tahu bagaimana bahan itu bisa berubah wujud, kemudian mempresentasikan proyek kalian kepada guru serta teman-teman kalian. Tujuan proyek memanfaatkan konsep dasar perubahan wujud zat untuk menghadapi tantangan yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Langkah-langkah pengerjaan proyek. Tahap yang pertama, menentukan bahan. Sebelum menentukan bahan apa yang akan digunakan dalam proyek ini, kalian perlu menentukan terlebih dahulu perubahan wujud apa yang ingin kalian pilih. Apakah padat ke cair, cair ke padat, cair ke uap, uap ke cair, padat ke gas, atau gas ke padat. Setelahnya, dengan mencari informasi dari internet atau buku eksperimen lainnya, carilah bahan-bahan yang ada di sekitar kalian yang kalian ubah wujudnya. Pastikan kalian bertanya kepada orang. Lanjut halaman 60. Dewasa di sekitar kalian tentang keamanan benda yang ingin kalian ubah wujudnya. Sebab tidak semua benda bisa dibakar atau dipanaskan agar wujudnya berubah. Tahap yang kedua, melakukan percobaan. Dalam proyek ini kalian akan mengubah wujud bahan pilihan kalian. Perhatikan contoh percobaan berikut jika kalian memilih percobaan mengenai mencair. Yang kedua, sediakan wadah yang tahan panas, kompor atau pemanas, dan bahan yang dibutuhkan. Yang ketiga, jika kalian menggunakan agar-agar, larutkan 1 bungkus agar-agar ke dalam 200 ml air. Panaskan hingga air mendidih sambil diaduk-aduk. Yang keempat, jika kalian menggunakan coklat, letakkan coklat di atas wadah, tahan panas, lalu simpan wadah itu di atas air mendidih. Yang B, diamkan hingga coklat meleleh. Kelima, tuangkan agar-agar atau lelehan coklat pada cetakan, lalu diamkan hingga dingin. Amati dan catat perubahan yang terjadi pada setiap tahapan. Jelaskan juga mengapa hal itu bisa terjadi. Yang ketujuh, jika memiliki termometer, catat pada suhu berapa agar-agar mulai mendidih atau coklat mulai mencair. Tahap yang ketiga, menyiapkan presentasi. Setelah mendapatkan data-data pendukung, siapkan sebuah presentasi untuk menyampaikan hasil proyek kalian kepada teman dan guru kalian. Lanjut halaman 61. Peta konsep materi. Nah, kalian diminta untuk mengisi titik-titik yang ada di peta konsep berikut ini. Alternatif jawabannya bisa seperti ini ya. Bawahnya uji pemahaman kalian. Dan Sinta ingin membuat es dari jus mangga yang baru saja ia buat. Tetapi sayangnya Sinta kebingungan bagaimana caranya. Berdasarkan ilmu yang sudah kalian
dapatkan setelah mempelajari bab ini. Berikan saran pada Sinta apa yang harus ia lakukan. Yang kedua, kalian dan Sinta berhasil membuat es mangga. Kalian mengambil sepotong es mangga dan mulai menikmatinya. Tidak lama kemudian Ibu Sinta memanggil dan meminta tolong Sinta untuk mengambil pakaian yang sedang dijemur. Sinta meletakkan es di dalam gelas yang ada di hadapan kalian. Lanjut halaman 62. Beberapa menit kemudian kalian melihat es mangga yang ada di gelas Sinta berubah menjadi cair. Sinta datang dan menangis karena esnya tidak padat lagi. Menurut kalian mengapa hal itu bisa terjadi? Coba jelaskan kepada Sinta mengapa bisa terjadi hal itu. Yang ketiga, tidak, kapur barus yang baru saja kalian beli terinjak dan hancur menjadi berbentuk serpihan dan serbuk. Nah, ini kapur barusnya berubah menjadi serbuk. Padahal kalian baru saja berjanji pada ibu kalian untuk membawakan kapur barus yang utuh. Sekarang serbuk kapur barus itu bercampur dengan pasir yang ada di tanah. Menurut kalian apa yang harus dilakukan agar bisa menambahkan campuran kapur barus dari campuran pasir? Alternatif jawabannya bisa seperti ini ya. Nah, kiranya cukup sekian dulu video pembelajaran kali ini. Sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.